Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Jenderal Andika Perkasa hari ini dilantik sebagai Panglima TNI. Pertanyaannya adalah, bagaimana Jenderal Andika mampu menjawab tantangan reformasi sektor keamanan yang diajukan koalisi masyarakat sipil? Lalu kira-kira apa yang akan menjadikan Jenderal Andika Perkasa berbeda membawa TNI ke depan menjadi lebih baik dari Panglima sebelumnya? Pemirsa, untuk membahas hal ini kita sudah bersama pengamat militer dari Pro Patria Institute, T. Hari Prihartono, dan kita akan bahas dalam dialog Nusantara Petang. Ya, selamat sore Pak Hari. Selamat sore Pak Hari. Ya, selamat sore. Ya, Pak Hari, ini semua calon pemimpin yang akan memimpin suatu organisasi, apalagi TNI, tentu orang-orang yang memiliki integritas begitu ya, sampai-sampai DPR RI bulat mendukung Jenderal Andika. Ini modal atau beban bagi Jenderal Andika? Mengingat tugas seorang Panglima ini kan tentu tidak mudah gitu. Ya, pertama saya juga ingin mengucapkan selamat lah pada Jenderal Andika untuk posisinya sebagai Panglima TNI yang hari ini sudah dilantik oleh Presiden, sekaligus juga oleh Jenderal Dudung yang dilantik untuk menggantikan posisi Pak Andika sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Iya. Nah, saya kira tentu ya, artinya untuk bisa menduduki posisi tertinggi itu kan sudah melalui satu proses panjang dalam perjalanan karir. Artinya sebetulnya juga fit and proper atau proses-proses itu kan lebih sebagai menekankan administratif ketimbang kemudian menguji hal-hal yang integritas dan sebagainya, karena itu sudah di tingkat puncak, jadi automatically ketika diajukan sebetulnya juga tidak ada satu pertanyaan-pertanyaan yang cukup relevan untuk kemudian itu bisa mengganjal pada keputusan akhir. Iya, ini kalau Anda melihat dari performa Jenderal Andika sendiri selama ini, begitu selama masa karirnya seperti apa Pak Hari? Ya, Jenderal Andika ini kan sebetulnya juga termasuk salah satu jenderal yang dari sisi pendidikan militer cukup terpenuhi dengan baik, kemudian juga didukung oleh pendidikan-pendidikan non militer, kemudian tour of duty-nya juga cukup lengkap. Jadi sebetulnya ketika Presiden mengajukan beliau untuk posisi Panglima TNI, itu sudah sangat cukup mumpuni untuk posisi tapuk pimpinan tertinggi di Angkatan Bersenjata Indonesia. Ini seperti yang tadi saya tanyakan di awal, ini kan tentu ada dukungan yang bulat begitu ya dari DPR RI begitu. Nah, apakah ini menjadi modal atau beban? Ini kira-kira tantangan-tantangan apa saja sih Pak Hari yang akan dihadapi oleh Jenderal Andika ke depannya? Nah, tantangan, beban dan tantangan itu di antara keduanya lah, itu pasti akan sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, tapi sebetulnya secara eksplisit tantangan itu sendiri terjawab justru dengan beberapa poin. Saya mencatat minimal 7 poin dari visi misi Jenderal Andika ketika fit and proper test di DPR RI. Nah, untuk melaksanakan 7 poin visi misi yang dimaksud, itu bukan satu hal yang sederhana gitu. Saya ambil satu poin saja di poin pertama, yaitu melaksanakan tugas tugas TNI dengan mengembalikan pada peraturan perundang-undangan dan tidak mengambil sektor di kementerian atau lembaga lain. Satu poin ini saja itu bisa berimplikasi cukup besar. Satu, kan kemudian ketika rumusan ini disampaikan, pasti Jenderal Andika dengan timnya sudah menangkap ada sesuatu yang selama beberapa tahun, minimal beberapa tahun terakhir, tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ambillah contoh konkret adalah gini, di pasal 47 Undang-Undang TNI itu disebutkan bahwa personil TNI hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah
mengambil cuti atau pensiun, ya, mengundurkan diri atau pensiun. Nah, kemudian juga penempatan TNI di luar konteks kemiliteran itu harus pada bidang-bidang yang relevan dengan TNI. Selamanya adalah di BIN, kemudian Badan SAR, di kantor Menko Polkam, nah, atau hal seperti itu. Nah, pada hari ini itu bukan rahasia lagi bahwa ada beberapa unsur TNI, terutama adalah para petingginya, itu menduduki posisi-posisi di luar konteks kemiliteran, termasuk adalah jabatan-jabatan sebagai komisaris di BUMN. Itu baru 1 poin yang dari 7 poinnya Jenderal Andika. Nah, poin-poin lain bisa kita kupas lebih lanjut. Nah, ini menurut Anda ini apakah nanti Jenderal Andika akan mampu memenuhi visi dan misi tersebut? Kembali pada pernyataan saya di awal bahwa pendidikan militer dan pendidikan non-militernya yang cukup mumpuni seharusnya itu cukup menjadi bekal bagi Jenderal Andika kalau kemudian ingin mengembalikan pada cita-cita ingin membangun TNI yang profesional. Karena itu kan kembali kemudian juga pada konteks kita melihat pada pasal 2 Undang-Undang TNI sendiri tentang jati diri. Nah, membangun TNI profesional sebagai jati diri TNI modern itu memaksa atau menuntut terpenuhinya hak-hak untuk menjadi membangun TNI yang profesional, yaitu berpendidikan yang baik, pelatihan, kemudian kebutuhan infrastrukturnya itu harus tercukupi. Nah, tantangan terbesar bagi Jenderal Andika kalau kemudian dia ingin menata kembali organisasi TNI dan juga menata kembali postur TNI, maka seharusnya dia mampu menelurkan satu rancang bangun tentang membangun TNI profesional. Nah, dan kemudian coba saya selalu punya keinginan gini, ada panglima baru yang kemudian menyampaikan pada publik, ya entah melalui media di DPR atau melalui dengan presiden, bahwa dia bisa menyampaikan satu threat assessment. Nah, sehingga kemudian dari ancaman itu dia akan menanggulangi ancaman itu seperti apa dan dia meminta apa untuk bisa melakukan itu. Nah, baru nanti kita bisa mengukur bahwa dengan kemampuan negara sekian, sementara ancamannya adalah sedemikian, maka kemudian kita bisa melihat gap-nya ada di mana. Dan kemudian bagaimana kita akan mengatasi gap itu. Nah, ini kan yang selama ini tidak terjadi. Satu sisi kita berbicara tentang pembangunan TNI profesional, tapi kemudian berpura-pura menerima apapun yang diberikan oleh negara, tapi sebetulnya dia tidak punya kemampuan melakukan itu. Karena di belakangnya dia akan mengatakan bagaimana saya akan melakukan itu sementara kebutuhan saya untuk bertindak itu tidak terpenuhi. Gitu. Kenapa kita tidak memberi pembelajaran pada pemerintah dan juga kepada publik bahwa negara sebesar ini dengan tingkat ancaman seperti ini membutuhkan pembangunan kekuatan tentara seperti ini. Nah, kalau itu tidak dipenuhi, risikonya apa? Sementara kalau itu dipenuhi, value apa yang mau dijanjikan? Apakah ini dimungkinkan mengingat tentara ini kan sejatinya memang harusnya menerima suatu dan patuh begitu ya sebagai abdi negara? Patuh dalam pengertian perintah politik ya, tapi kalau kemudian kepatuhan itu harus nerimo, itu pada akhirnya memang kita tidak pernah bergeser menjadi negara kuat. Gitu. Jangan lupa bahwa negara kuat dimanapun di dunia ini salah satunya juga ditentukan oleh kemampuan angkatan bersenjatanya. Nah, Indonesia tidak pernah secara sungguh-sungguh, bahkan ketika sudah hampir 25 tahun reformasi, menata militernya secara profesional. Yang sering terjadi kemudian, atau di awal reformasi, dia sudah
mencoba dijauhkan dari ranah politik, tapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu, kemudian ditarik lagi atau diajak tarik, dibawa tarik menarik kepentingan politik, dan seringkali tentara mengerjakan banyak hal-hal di luar kompetensinya. Gitu. Nah ini yang mempunyai dua implikasi sekaligus. Satu, bagi lembaga-lembaga non militer, dia menganggap bahwa bantuan militer itu mengatasi banyak pekerjaannya. Nah, di sisi lain, implikasi negatifnya bagi tentara, ketika dia mengerjakan hal-hal di luar kompetensinya, itu justru merendahkan kemampuannya. Iya, artinya di sini sebenarnya yang paling menjadi tugas terkait dengan profesionalisme TNI bagi Jenderal Andika adalah memiliki rancang bangun begitu ya, Pak Hari, untuk bisa melakukan assessment terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara, terutama di TNI ini, kemudian akan bagaimana melaksanakannya begitu. Nah ini terkait dengan profesionalitas. Kemudian juga kalau kita ingat dari salah satu bencana yang ataupun tragedi kapal selam Nanggala beberapa waktu lalu kita ingat, itu salah satu yang menjadi sorotan adalah kesejahteraan TNI. Apakah menurut Anda Jenderal Andika bisa memperbaiki kesejahteraan aparatnya pada saat ini? Ada dalam beberapa hal tertentu itu tidak bisa dibebankan pada seorang panglima atau siapapun yang dia adalah tentara. Sekali lagi, tentara adalah pelaksana tugas. Ya, dia hanya bisa mengajukan kebutuhan anggaran. Jadi kalau kemudian dipertanyakan bisa atau tidak, itu letaknya pada pemerintah dan parlemen. Apakah parlemen dan pemerintah, karena ini ada kewajiban negara. Negara itu direpresentasikan oleh presiden dan DPR, gitu. Karena aturan perundangan kita begitu. Nah, ketika kemudian kesejahteraan dan juga kemudian memodernisasi alutsista tidak terpenuhi, bukan salahnya panglima, salahnya pemerintah, gitu. Artinya ini tidak bisa dibebankan kepada panglima begitu ya. Tetapi apakah panglima memiliki peran untuk bisa mendukung hal ini terwujud begitu atau mendorong supaya kesejahteraan TNI taruhlah ini akan meningkat? Nah, makanya kan kalau dalam struktur kemiliteran kita gitu ya, kan gini, kepala staf angkatan itu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan penyiapan dari pasukan ya. Nah, kemudian panglima itu bertugas untuk menyiapkan strategi operasi ya, dan kemudian oleh karena itu juga doktrin itu sesuai dengan perkembangan situasinya. Nah, kebijakan pertahanannya itu ada di Kementerian Pertahanan. Penggunaannya ada pada presiden. Nah, bagaimana kemudian seorang presiden ingin mendapatkan alat yang akan dia gunakan kalau dia tidak penuhi? Bagaimana pembinaannya, bagaimana persiapannya? Bagaimana kemudian seorang menteri pertahanan atau seorang panglima akan melaksanakan strategi operasi ketika kebijakan pertahanannya itu tidak sejalan mendukung kebijakan negara. Negara ini mau apa gitu. Nah, makanya sebetulnya kan tantangannya kembali pada gini. Nasional strategi kita itu menginginkan apa sih? Indonesia ini mau apa gitu. Nah, baru kemudian untuk mencapai itu kita harus apakan TNI-nya. Karena kan gini, dalam kebijakan luar negeri atau strategi diplomasi luar negeri itu kan dikenal bahwa the military, the first line diplomacy. Dan itu berlaku di negara manapun. Negara-negara kuat pasti akan menggunakan militernya sebagai the first line diplomacy. Nah, kita tidak mempersiapkan itu. Seperti blueprint-nya begitu ya Pak Hari ya? Betul. Artinya kan gini, ketika kita bicara katakanlah Amerika yang begitu kuat dalam pembangunan ekonomi dan sebagainya, kan dalam banyak hal dia juga menggunakan kekuatan militer untuk apa? Diplomasi itu kan juga menekan gitu ya. Katakan, oke, saya mau produk-produk saya bisa diperdagangkan di mana? Nah, ketika negara itu menolak, saya gelar loh armada sekian saya, gitu di perbatasan. Nah,
itu hal yang wajar dalam diplomasi internasional gitu. Baik, artinya ini saat ini adalah yang kurang dari pemerintah ataupun negara kita pada saat ini adalah blueprint mengenai hal itu. Nah ini Betul, tentunya akan menjadi betul. hambatan bagi Jenderal Andika ke depannya dong tentunya ya. Oh ya, ya makanya kan sekarang gini, kalau kita mengacu pada pasal 7 ayat 1, tugas TNI itu ada 15, ya. Tapi dari 15 itu hanya satu yang dikatakan sebagai operasi perang. 14-nya adalah operasi non perang. Itu diterjemahkan menjadi 14, ya. Nah, tapi kita tidak menerjemahkan operasi perang. Padahal itu yang sebetulnya menjadi tupoksinya TNI. Yeah. Bagaimana mau berperang kalau kemudian seluruh kebutuhan untuk berperang, termasuk juga pembangunan strategi, taktik, dan sebagainya, tidak dipersiapkan dengan baik. Belum persenjataannya. Kalau operasi non-perang, itu kan perbantuan. Perbantuan kepada kepolisian, perbantuan kepada pemerintah daerah, kepada bencana. Yang paling agak menantang itu kan kemudian ikut menanggulangi terorisme, bencana, dan sebagainya. Itu yang agak keras. Tapi selebihnya kan sebetulnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang soft gitu. Nah, ini yang kemudian seringkali 14 ini mendominasi, yang itu menyibukkan TNI untuk urusan-urusan pekerjaan di dalam negeri, yang itu statusnya perbantuan, tapi menyiapkan diri sebagai tupoksinya, sebagai satu kekuatan angkatan bersenjata yang setiap waktu ketika presiden memerintahkan, dan itu statusnya adalah perang, gitu. Kesiapsiagaan perang itu tidak berarti kita ingin perang, tapi cara satu untuk membuat pihak lain itu getar, itu efek getarnya itu adalah ditunjukkan dengan kesiapsiagaan militer untuk berperang, baik personil maupun seluruh peralatannya. Ya, tentunya ini harus ada sesuatu hal atau suatu reformasi yang dilakukan. Nanti kita akan bahas ini di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pak Hari, kita akan kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Nusantara Petang akan kembali dengan dialog Nusantara Petang usai jeda berikut ini. Anda kembali di Nusantara Petang. Kita masih di segmen dialog Nusantara Petang bersama Pak Hari, pengamat militer. Pak Hari, ini tadi Anda mengatakan bahwa tentunya harus ada hal yang paling penting untuk diperhatikan pada saat ini adalah bagaimana TNI ini menjaga suatu keutuhannya begitu ya, agar bisa mempersenjatai diri dan membuat gentar negara-negara yang kemungkinan bisa menjadi ancaman bagi negara kita. Nah ini bagaimana caranya? Tentunya kan harus ada harmonisasi di antar matra TNI. Nah ini apakah menurut Anda Jenderal Andika bisa menjaga harmonisasi ini dan menjaga keutuhan TNI terutama di antar matra ini? Sekali lagi bahwa membangun integrasi antar matra itu adalah satu keharusan ya. Itu mutlak ketika kita mengatakan bahwa membangun kekuatan angkatan bersenjata. Jadi bahkan sebetulnya kalau dalam konteks Indonesia, karena dia negara kepulauan, ini kan yang kita alfa selama ini, yang kemudian dianggap itu hal yang biasa-biasa saja dan bukan dianggap sebagai suatu persoalan serius sejak Republik ini terbentuk. Nah, karena terbentuknya Republik ini dari perang gerilya, maka kita selalu mempercayakan bahwa membangun kekuatan darat itu menyelesaikan banyak masalah. Nah, itu yang kemudian sebetulnya dalam konteks Indonesia ketika dia diuji dengan negara-negara tetangga lah, katakan Asia Tenggara, itu sebetulnya kita rentan sekali karena kita sebagai negara kepulauan, angkatan laut kita lemah. Gitu. Kita tidak cukup punya kekuatan katakan kapal selam, kapal induk, bahkan kita tidak punya kapal induk, gitu. Nah, kita hanya punya kapal perang, tapi itu pun juga mesti bisa dipersoalkan ketika dia diperhadapkan dengan katakan Malaysia atau Singapura, gitu ya. Itu bisa jadi masalah sekali, gitu. Nah, belum lagi kemudian angkatan udara. Padahal negara yang itu mayoritas perairan, seharusnya dia lebih kuat di laut
yang didukung oleh udara. Karena pertempuran ketika dia terjadi peperangan sesungguhnya, maka perpaduan antara laut dan udara itu yang akan menentukan. Ketika kemudian wilayah perang itu sudah bisa dikuasai atau dihancurkan, maka pasukan darat itu yang akan menguasai gitu. Nah, di kita tidak. Apakah karena logika kita mesti pada logika perang gerilya. Nah, darat kita ini berapa kali lipat dari kekuatan laut dan kekuatan udara. Nah, tapi sekali lagi ini bukan benar itu PR-nya seorang Jenderal Andika sebagai Panglima baru. Tapi sekali lagi itu harus dikembalikan pada konteks negara ini mau kemana gitu. Karena sudah bukan waktunya. Kemudian kita mesti berpikir seolah-olah kita ini sedang menghadapi tantangan perang gerilya. Tidak, perang kita itu sekarang bukan perang gerilya gitu loh. Ini perang semesta, perang cyber gitu, perang teknologi, perang ini yang itu membutuhkan. Nah, perang semestanya kemudian juga seharusnya tidak dijawab dengan yang kemarin, dengan merekrut kemudian komponen cadangan yang orang dilatih baris berbaris menggunakan senjata, masyarakat sipil dilatih seperti itu. Itu juga keliru dalam memahami konteks perang semesta gitu. Artinya perlu ada perbaruan untuk bisa melakukan ataupun bisa memperbaiki TNI. Kalau begitu apa reformasi yang perlu dilakukan saat ini? Nah, gini, sebetulnya juga banyak, atau saya ingin mengatakan yang paling fundamental gini, siapapun orang di level manapun ketika dia masuk menjadi tentara, dia sadar bahwa dia akan berperang. Dia sudah menyerahkan, mengontrakkan nyawanya untuk mati di medan perang. Gitu. Dia bukan untuk menjadi tukang ketik, dia bukan mau menjadi tukang jahit, dan dia juga mau jadi sopir dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau semua orang yang bercita-cita ingin jadi tentara, ingin mati sahih di medan perang, maka latihlah dia untuk mati di medan perang. Urusan nyopir, urusan nyuntik, urusan jahit, itu berikan pada orang lain yang dia mempunyai kecintaan terhadap tentara, kepada republik, dia mau membantu pada tentara, gitu. Tapi kemudian teruji, gitu. Nah, saya ingin katakan gini, kalau komponen cadangan, kita mau face to face gini, bahwa oke, kita uji yuk seorang sopir tentara yang jadi sopir, untuk mengantar logistik di medan pertempuran dengan seorang mantan pembalap, ya, yang kemudian dilatih kemiliteran untuk bertugas membantu tentara, mana yang lebih cepat, mana yang lebih efisien. Nah, itulah komponen cadangan seharusnya. Jadi tugas-tugas yang memperkuat tentara, sementara tentaranya dikembalikan fokus pada yang seharusnya. Menurut Anda hal ini selama ini tidak terjadi? Tidak. Tegas saya katakan tidak. Itu, dan kita selalu ragu-ragu untuk melakukan itu. Nah, makanya kan banyak sekali. Jadi Indonesia ini menarik gitu. Satu sisi kita negara sebesar ini, satu sisi juga kita selalu mengatakan bahwa tentara kita kurang untuk mengamankan negara sebesar ini. Tapi banyak personil-personil tentara di hampir semua level itu yang tidak pada tupoksinya. Dia mengerjakan hal-hal yang bukan fokus pada untuk mengamankan negara. Mengamankan bisnis, jadi backing cukong dan sebagainya gitu loh. Nah, tidak mengambil satu posisi yang tegas gitu, bahwa karena setiap orang, kembali pada pernyataan saya awal, bahwa setiap orang ingin masuk tentara itu ingin berperang dan dia siap untuk mati di medan perang, ya dilatih untuk itu gitu. Artinya kedepannya harus ada penegakan aturan yang jelas begitu ya terkait dengan hal ini. Nah, itu yang kembali pada poin pertama tadi yang saya katakan dari 7 poinnya Jenderal Andika gitu. Kalau kemudian benar-benar dia mau melaksanakan poin 1, itu tadi saya baru mengatakan 1 poin dari 7, itu saja konsekuensinya luar biasa. Gitu. Nah, tapi 7 poin atau poin 1 dari 7 tadi, itu kemudian agak kontradik dengan tagline yang digunakan Jenderal Andika, TNI adalah kita. Nggak bisa, gitu. Gitu. Jadi
Bahwa TNI perlu disupport menjadi kekuatan angkatan bersenjata yang proper, yes. Tapi kalau TNI adalah kita, itu kan nanti bisa dikembalikan, kita juga adalah TNI. Nah, padahal tidak, gitu. Ya, ya. Karena tugas tentara adalah melindungi negara, ya. Jadi dia ada di batas luar, gitu. Batas di perbatasan dia menangkal semua ancaman dari luar, ya. Itu tugas tentara. Urusan-urusan di dalam negeri itu urusan penegakan hukum. Baik, Gitu. yang tentunya Tentara, ini, iya, tentunya ini bisa juga melemahkan integritas dari Panglima sendiri. Kalau begitu menurut Pak Hari, ini terakhir Pak Hari, poin karena kita terbatas waktunya. Ini ya. poin-poin apa saja yang harus dilakukan oleh Jenderal Andika saat ini juga supaya bisa mendukung integritasnya saat ini sebagai Panglima? Gini, dari 7 poin visi misinya Jenderal Andika, so far buat saya itu sangat baik gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian itu diterjemahkan dengan baik. Satu poinnya kan juga adalah bagaimana memastikan terjadinya integrasi di antara 3 matra. Itu pun juga sebetulnya suatu hal yang memang satu keharusan dilakukan siapapun panglimanya dari angkatan manapun. Nah, tentu adalah saya tidak tahu kalau berdasarkan aturan perundangan dan juga berdasarkan usia, maka Pak Andika, Jenderal Andika hanya punya waktu 13 bulan dari sejak dilantik. Walaupun itu sangat mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan lain di depan. Tapi dengan satu kondisi yang normatif itu saja, kalau Jenderal Andika ingin menjadikan posisinya adalah berbeda dengan panglima-panglima sebelumnya, sekaligus akan menjadi semacam memberikan satu pencerahan bagi generasi ke depan sekaligus bagi pemerintah, bagi rakyat Indonesia, maka bikinlah sebuah rancang bangun dan letakkanlah fondasi yang tepat bagi membangun Indonesia, kekuatan angkatan bersenjata Indonesia menuju Indonesia tahun emas Indonesia 2045. Jadi seluruh apapun yang akan dilakukan hari ini dalam rangka menciptakan 100 tahun Indonesia, kita akan berada di mana kalau hari ini kita mau melangkah sesuatu yang kemudian menjadi fondasi yang cukup kuat. Baik. Gitu. Dan kalau itu dilakukan, maka Jenderal Andika akan tercatat sebagai seorang jenderal reformis yang membawa Angkatan Bersenjata Indonesia pada satu hal yang baru ke depan. Ya, tentunya itu harapan kita semua bahwa TNI saat ini bisa menjadi TNI yang kuat untuk menuju Indonesia Emas. Pak Hari Prihartono, terima kasih telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Terima kasih.